Betul apa betul? Itu para ulama. Nah karena itu kita harus mencintai para ulama, harus. Nggak main-main, Allah yang ajarkan ini. Para bapak, para ibu yang pernah sampai ke Mekah, pernah melaksanakan sa'i, beribadah sa'i, jalan dari antara Safa dan Marwah, bolak-balik 7 kali. Yang belum sampai ke Mekah mudah-mudahan dianugerahi segera sampai, amin. Allahumma. Yang sudah sampai mudah-mudahan bolak-balik, amin. Allahumma. Kita tahu itu sa'i, siapa yang memulai? Sayyidah Hajar, istrinya Nabi Ibrahim, ibundanya Sayyidina Ismail. Betul apa betul? Betul apa betul? Siapa Sayyidah Hajar ini? Nabi? Bukan. Bukan. Beliau istri Nabi, ya. Ibundanya Nabi, ya. Katanya para ulama, beliau ini tergolong minal aulia, minas solihat, orang-orang soleh, termasuk orang-orang yang dikasihi oleh Allah, para wali. Begitu rupa Allah mengabadikan. Ini semula ceritanya Sayyidah Hajar bolak-balik Safa Marwah, Safa Marwah, Safa Marwah, itu kan untuk mencari, untuk Sayyidina Ismail putranya yang waktu itu perlu minum. Sayyidah Hajar naik ke Bukit Safa, lihat barat, lihat utara, lihat selatan, lihat sekeliling, cari barangkali ada air. Kalau ada burung-burung mengitar berputar-putar di atas, berarti di bawahnya ada air, kira-kira gitu. Naik ke Bukit Safa, ngelihat, jangan-jangan di sebelah sini atau sebelah situ, sebelah sana ada air. Tidak ada tanda-tanda. Berangkat ke Marwah, naik Bukit Marwah, lihat lagi keliling. Itu melihat ke sana kemari, Marwah bolak-balik, itu untuk bagaimana supaya Sayyidina Ismail bisa minum. Tapi ini kemudian diabadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadi syariat di dalam agama Islam. Siapapun yang haji, siapapun yang umrah, mau tidak mau adalah rukun sa'i antara Safa dan Marwah. Kenapa? Karena Sayyidah Hajar ini adalah salah satu walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menghargai sedemikian rupa, Allah mengabadikan. Maka kita ini kalau mencintai para aulia, kalau kita mencintai para ulama, ini enggak sembarangan. Guru-guru kita, para masyayikh kita ngajarkan itu. Sama manusia, sama. Siapa yang bilang memang bukan manusia? Qasim Asy'ari manusia, iya. Qasim Asy'ari ikut sama-sama makan, iya. Qasim Asy'ari minum, iya. Makannya sama nasi, iya. Sama kalau manusia, sama. Tapi beda kualitas. Sampean tahu yang namanya besi. Besi itu kan logam, iya. Betul apa betul? Emas, logam juga. Besi logam, emas logam. Cuma yang satu disebut besi biasa, yang satu disebut logam biasa, yang emas disebut logam mulia. Batu banyak, tapi yang namanya jamrud itu sama-sama batu. Nah, ada batu biasa, ada batu mulia. Ya, kalau dijual kemudian menjadi puluhan, bahkan ratusan, bahkan ada yang miliaran rupiah. Sama-sama batu, sama, tapi bedanya yang ini batu biasa, yang sana batu mulia. Sama-sama manusia, iya, bedanya kita ini manusia yang tidak ada artinya apa-apa, tidak berguna apa-apa, tidak punya makna apa-apa, tidak punya nilai apa-apa,
Tapi orang seperti Kiai Hasyim Asy'ari nilainya bisa sebanding dengan ribuan bahkan jutaan orang. Seorang Kiai Hasyim Asy'ari nilainya bisa sebanding dengan jutaan orang. Begitu mulia. Itulah para bapak, para ibu yang saya muliakan. Kenapa kita ini harus mencintai para ulama? Sederhana, kalau orang mencintai para ulama berarti NU, kalau enggak bukan NU. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Para ulama ini di dalam hatinya, cita-citanya para ulama itu adalah cita-citanya Rasulullah. Kita kan enggak. Kayak Khalil As'ad sering cerita, kenapa para kiai, kenapa para kiai minta atau memerintahkan atau menyuruh kita semua agar terus menerus bersolawat. Itu antara lain katanya kalau orang banyak bersolawat itu kelak akan dikenal oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Supaya dikenal oleh Kanjeng Nabi. Artinya, lah kita ini para bapak kadang-kadang tidak pernah berpikir, saya bagaimana supaya istri saya, atau para ibu bagaimana supaya suaminya, atau para anak-anaknya supaya kelak dikenal oleh Kanjeng Nabi. Nggak pernah berpikir itu. Nggak pernah berpikir. Orang kalau dikenal oleh Kanjeng Nabi, waduh, betapa hebatnya. Nggak pernah berpikir itu. Jangankan mikir orang lain, mikir diri sendiri saja nggak pernah kita sampai ke akhirat. Supaya kita menjadi orang yang beruntung di akhirat, supaya kita diampuni kelak di akhirat, supaya kita menjadi orang-orang yang dirahmati oleh Allah kelak di akhirat. Kadang kita tidak berpikir itu. Kita berpikir kadang-kadang, bukan kadang-kadang, sering sekali kita ini berpikir hanya untuk kehidupan di dunia saja, tanpa berpikir besok lusa, bahkan ketika kita tua saja tidak pernah terpikir oleh kita, bagaimana saya kalau nanti sudah tua? Apa-apa harus dilayani, makan harus dilayani, minum harus dilayani, mau bangun harus dibangunkan, kalau duduk harus didudukkan. Kalau sudah tua tidak bisa ngapa-ngapain sudah. Tapi kita tidak pernah berpikir, sehingga kita tidak mempersiapkan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh. Padahal kalau punya anak tidak benar para bapak, para ibu, itu banyak orang yang sudah sepuh, tidak bisa berbuat apa-apa, makan mesti disuapi, minum diminumi, kalau mau bangun harus dibangunkan, kalau mau duduk harus itu tidak bisa apa-apa. Anaknya itu kadang-kadang banyak yang mengeluh. Bahkan ada beberapa anak-anak yang sudah tidak sabar punya orang tua yang seperti ini. Orang tua sudah renta, sudah tidak bisa apa-apa, anaknya nggak sabar cari doa-doa ke kiai-kiai. Kiai mohon didoakan kiai, orang tua saya segera meninggal kiai, gitu katanya. Apa ndak pusing kita orang tua kalau didoakan segera meninggal oleh anaknya? Kenapa kok segera meninggal? Sudah nggak tahan kiai, orang tua saya nyiksa terus, gitu katanya. Dia nggak sadar waktu zaman kecilnya dulu ibunya begitu, katakanlah tersiksa. Ibu begitu tersiksa. Karena itu mudah-mudahan para orang tua kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma. Nah, orang tidak berpikir bagaimana masa depan. Jangankan di akhirat, masa tuanya tidak terpikir. Tapi kalau para ulama enggak. Para ulama kita ini berpikirnya
Itu bukan untuk sekarang, dan berpikirnya bukan untuk kepentingan pribadi. Para kiai buka pondok, buka pesantren, bahkan itu apa perlunya kalau ndak karena berpikir untuk umat, supaya bisa selamat bareng-bareng, supaya bisa jadi orang yang beruntung bareng-bareng di dunia sampai ke akhirat. Amin Allahumma. Termasuk seperti Hasyim Asy'ari dan para kiai di zaman itu, kenapa kemudian mendirikan Nahdlatul Ulama? Apa perlunya Nahdlatul Ulama? Hasyim Asy'ari kalau mau ndak usah berpikir orang, beliau bisa jadi orang mulia sendiri. Kalau mau beliau bisa apapun, bisa beliau. Nggak usah mikirin orang Bantul, nggak usah mikirin orang situ Bondo, nggak usah mikirin, nggak usah. Tapi itu tidak beliau lakukan. Beliau mau bercapek-capek, beliau mau bersusah-susah untuk mendirikan Nahdlatul Ulama beserta para kiai waktu itu. Mudah-mudahan jasanya para kiai, jasanya guru-guru kita, jasa ulama-ulama kita, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kita nggak bisa membalas apa-apa untuk para beliau, kita tidak bisa memberikan apa-apa untuk beliau, utang kita banyak kepada beliau. Mudah-mudahan Allah yang memberikan balasan yang lebih baik. Amin. Allahumma salli kamilatan wa sallim taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu awqadu wa tanfariju wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu bihil wa husnul khawatimi wa yustasqal biwajhihil karimi wa ala sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli malu. Salah satu niat yang paling mulia kenapa Nahdlatul Ulama harus didirikan, niat yang paling mulia adalah untuk meninggikan agama Allah. Dan ini yang disebut dengan jihad. Jihad itu para bapak, menurut para ulama, itu adalah badlul juhdi li'i'la'i kalimatillah, mengerahkan semua kesungguhan agar untuk demi meninggikan asma Allah, meninggikan nama Allah, agar Allah berada di tempat yang setinggi-tingginya. Islam itu disebut al-islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu unggul, mengungguli segala-galanya, wa la yu'la alaih, dan tidak ada yang bisa mengungguli Islam, tidak ada. Islam itu unggul dan tidak ada yang mengungguli Islam. Seharusnya Islam berada di atas segala-galanya. Nama Allah berada di atas segala-galanya. Itu yang disebut dengan jihad. Makanya para ulama ini segala waktunya 24 jam dalam sehari semalam itu digunakan untuk itu.
Dan jihad itu kalau namanya badrul juhdi, mengerahkan semua kesungguhan, itu juga di dalam gerak dan diam. Diam atau gerak? Diam untuk meninggikan nama Allah, gerak untuk meninggikan nama Allah. Di mana? Di dalam diri kita masing-masing. Meninggikan agama Allah di dalam jiwa kita masing-masing, di dalam jiwa, di dalam hati kita masing-masing, keluarga masing-masing, anak cucu masing-masing, lingkungan masing-masing. Agama Allah tinggi di sekolah penting, nama Allah tinggi di masjid penting, nama Allah berada di tempat yang paling tinggi di pemerintahan-pemerintahan penting. Tapi yang jauh lebih penting, nama Allah berada di dalam tempat yang setinggi-tingginya, di dalam hati kita, di dalam jiwa kita, di dalam keluarga kita. Amin Allahumma. Sehingga kalau nama Allah tinggi, kita sholat karena Allah. Betul apa betul? Puasa karena Allah, tidur karena Allah, makan karena Allah, ke kamar kecil karena Allah. Betul apa betul? Kalau saya tidur karena ngantuk, berarti Allah kalah dengan ngantuk. Betul apa betul? Kalau saya makan karena lapar, berarti Allah kalah, dikalahkan oleh lapar. Betul apa betul? Namanya Allah nggak tinggi masih. Di dalam diri kita tempatnya Allah itu masih nomor 2, nomor 3, entah nomor berapa. Pas kita tidur berarti ngantuk berada di atas segala-galanya. Kalau nggak ngantuk nggak tidur, kalau nggak lapar nggak makan. Padahal yang dimaksud untuk jihad itu untuk meninggikan nama Allah di atas segala-galanya, supaya jiwa kita, supaya rohani kita, hati kita hanya ditempati oleh Allah Subhanahu. Sehingga kita sekali lagi makan karena Allah, minum karena Allah. Kalau harus ke sawah, bekerja di sawah karena Allah.